Untuk hidup dan beraktivitas, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Manusia dan hewan mendapatkan energinya dari makanan yang mereka makan. Sekarang, mari kita perhatikan makanan yang dimakan oleh kedua teman kita ini. Ternyata, sebagian besar makanan yang dimakan oleh manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan makanan yang dimakan oleh sebagian besar hewan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan? Di dalam tubuh tumbuhan, terdapat sebuah energi yang kita kenal dengan sebutan glukosa. Dan ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan tersebut, kandungan glukosa akan berpindah ke dalam tubuh mereka. Glukosa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup selanjutnya akan diubah menjadi energi yang dapat dipergunakan untuk hidup, tumbuh, dan beraktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia dan hewan memakan tumbuhan karena ingin mendapatkan kandungan glukosa yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kita tidak pernah melihat tumbuhan makan. Lalu, bagaimana glukosa bisa ada di dalam tumbuhan? Di dalam klorofil, terjadi sebuah proses yang disebut proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah peristiwa pembentukan glukosa pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis inilah yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Dengan kata lain, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Untuk menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tumbuhan yang bersangkutan harus memiliki klorofil yang berfungsi sebagai dapur fotosintesis. Adanya sinar matahari yang cukup sebagai bahan bakar proses fotosintesis ini. Sinar matahari sendiri sangat penting bagi proses fotosintesis, karena sinar matahari dipergunakan oleh tumbuhan untuk mengolah glukosa dan oksigen. Adanya air dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembentuk glukosa. Selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis ini sendiri akan menghasilkan oksigen. Sebagian oksigen akan dipergunakan untuk pernafasan tumbuhan, sementara sisanya akan dilepaskan ke udara terbuka. Proses fotosintesis merupakan proses penggabungan air dan gas karbon dioksida secara kimia dengan memanfaatkan energi yang didapat dari sinar matahari. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Air dan gas karbon dioksida yang diserap oleh akar dan stomata dikumpulkan di bagian berklorofil, yaitu kloroplas. Energi cahaya yang mengenai daun
diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh klorofil untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sementara sebagian oksigen dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Menurut kalian, apakah semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi? Tidak. Tidak semua makanan yang kita makan langsung diubah menjadi energi. Sisa makanan yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan makanan. Respirasi pada tanaman. Pada akhir modul ini, Anda dapat menjelaskan proses respirasi pada tanaman, membedakan antara fotosintesis dan respirasi, dan menjelaskan fungsi dari akar udara. Pada video kali ini, kita akan belajar proses tentang respirasi yang terjadi pada tanaman. Tanaman bernapas sepanjang waktu karena sel-sel mereka membutuhkan energi untuk tetap hidup. Tetapi tanaman hanya bisa berfotosintesis ketika ada cahaya. Setiap bagian tanaman bernafas melalui sel lapisan luar. Akar bernafas melalui rambut akar, batang bernafas melalui epidermis, dan daun memiliki pori-pori kecil yang disebut stomata untuk bernafas. Mari kita pelajari secara detail satu persatu. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di daun serta hilangnya air dalam transpirasi terjadi melalui pori-pori yang disebut stomata. Biasanya stomata terbuka ketika cahaya menyinari daun di pagi hari dan tertutup pada malam hari. Setiap sel penjaga tebal dan elastis. Ketika turgor mengembang, dinding luar stroma menonjol keluar, memaksa stroma untuk membuka. Ketika sel penjaga longgar, turgor dinding dalam elastis kembali ke bentuk aslinya dan stroma menutup. Batang kayu ditutupi dengan suberin, suatu bahan tahan air vaksin, sehingga gabus tahan terhadap oksigen dan karbon dioksida, seperti halnya air. Tetapi inti batang berkayu dilubangi oleh pori-pori yang tidak beraturan yang disebut lentisel. Lentisel memungkinkan oksigen untuk mencapai ruang antar sel pada jaringan dalam dan karbon dioksida untuk dilepaskan ke atmosfer. Saya telah membaca bahwa tanaman juga memproduksi makanan mereka dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida dari udara. Jadi, apa perbedaan fotosintesis dan respirasi? Seperti yang kita lihat, dari kata persamaan respirasi dan fotosintesis adalah kebalikannya. Respirasi menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Di sini perlu dicatat bahwa tanaman bernafas sepanjang waktu, entah itu gelap ataupun terang. Tanaman melakukan fotosintesis hanya ketika adanya cahaya matahari. Mari kita lihat bagaimana tanaman berperilaku di siang dan malam hari. Kehadiran cahaya juga mempengaruhi fisiologi dan proses fotosintesis dan respirasi pada tanaman. Saat gelap, respirasi, tidak adanya fotosintesis, oksigen yang diambil, dan karbon yang dikeluarkan. Saat cahaya redup, tingkat fotosintesis sama dengan tingkat respirasi. Cahaya terang, tingkat fotosintesis lebih besar dari tingkat respirasi.
karbon dioksida diambil, dan oksigen yang dikeluarkan. Anda pasti telah mendengar bahwa beberapa tanaman memiliki akar udara, seperti bakau dan anggrek memiliki akar udara yang tumbuh dari batang dan menyerap air langsung dari udara. Selain memberikan dukungan struktur, akar udara memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen untuk respirasi. Oksigen memasuki pepohonan melalui lentisel di akar. Saya yakin Anda sekarang telah mengerti segalanya tentang respirasi. Pada akhir modul ini, Anda telah belajar tentang proses respirasi pada tanaman, perbedaan antara fotosintesis dan respirasi, serta fungsi dari akar udara. Fermentasi merupakan sebuah jalur respirasi